Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pasya sekalian, kembali lagi di Syariah Podcast bersama saya, Sabda, sebagai host dan juga sebagai seorang Duta Fakultas Syariah. Kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengenal lebih jauh tentang apa itu hukum tata negara. Dan sekaligus juga kita kedatangan seorang bintang tamu kita yang terhormat dan juga luar biasa ya. Siap, Mas Sabda. Mungkin kakak-kakaknya bisa memperkenalkan diri kepada sobat-sobat syariah sekalian yang ada di luar sana. Oke. Halo sahabat Fasya, saya Enda Nuraini dari jurusan Hukum Tata Negara. Saya semuanya perkenalkan, nama saya Muhammad Wijaya dari jurusan Hukum Tata Negara, sama seperti Enda. Ya, Semester beliau berdua ini memang benar-benar dari HTE-nya tata negara. Ini gak mau menyebutkan semester berapa ini? Harus tak? lupa. Tergantung sih. Silakan aja. Enda dulu. Oke, saya semester 3. Saya sendiri juga sama semester 3. Ya, Sabda. kalau saya maba sih. Iya. Siap. Nah, kakak-kakak sekalian, ngomong-ngomong tentang hukum tata negara nih, mungkin teman-teman syariah di luar sana mungkin ada yang belum tahu nih apa itu hukum tata negara. Mungkin kakak-kakak yang ada di depan saya ini yang terhormat, yang luar biasa, mungkin bisa apa itu hukum tata negara? Oh, siap Mas Sabda. Ya, siap. Silakan. Oke, Hukum Tata Negara sendiri itu berfokus kepada lembaga struktural yang belajar. Tapi kita tuh di UIN ya, jadi berfokusnya kepada keislaman gitu ya, teman-teman. Oke, kalau menurut saya sendiri gitu ya, Mas Iya. Sabda. Itu mungkin ada, kalaupun kita di UIN itu ada 2 ruang lingkup gitu. Salah satunya mungkin kita di hukum positifnya dulu gitu, Iya, ya, yang hukum ada di positif. negara Indonesia dulu itu mungkin kita itu mempelajari tentang apa ini struktur lembaga antar lembaga negara, Indonesia sistem, terus yang kedua itu administrasi negaranya. Kalaupun kita yang emang ada di UIN gitu kan, emang kulturnya keislaman itu salah satunya ada penambahan pelajaran gitu. Salah satu itu ada tentang keislaman atau tentang fikih siasahnya gitu kan, tentang ada dari Al-Marwardi, terus Al-Ghazali seperti itu. Oh, berarti kalau gitu mah penjelasannya ruang lingkupnya hukum tata negara. Ya, mengenai pemerintahan. Pemerintahan. Siap. Mungkin saja yang nonton ini mungkin saja beberapanya bukan dari teman-teman syariah. Mungkin aja ada yang di luar syariah yang tidak tahu apa itu hukum nih. Nah, mungkin kakak tahu nih apa itu hukum nih. Hukum itu apa? Boleh. Iya. Hukum adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia dan secara mengikat mengenai konsekuensinya juga ya, ada konsekuensinya juga. Kalau menurut saya kalau bagi orang awam dan orang yang udah tahu itu mungkin ada berbeda gitu. Iya. Soalnya hukum itu ya dinamis gitu, ada Iya, yang menyebutkan dinamis. ini dan yang lain-lain gitu. Kalau menurut Han Kelsen kan salah satunya itu kan hukum itu tidak boleh dicampur adukan dengan agama dan politik. Itu kan salah satu dari menurut Han Kelsen. Tapi kalau kita korelasikan dengan apa yang Indonesia itu kan tidak bisa dicampurkan atau tidak bisa ditabrakkan, dimasukkan. Kalau kita ngelihat apa itu hukum yang tadi sebutkan Enda, cuman ada salah satu dosen gitu, dosen di syariah, itu sebetulnya dia waktu semester pertama itu dia menjelaskan bahwasannya 2 ya dah. Iya, Pak Amar itu menjelaskan, bahasanya Pak Amar namanya. Itu menjelaskan bahwasanya hukum itu ada yang membuat hukum, lembaga hukumnya, ada yang terikatnya, terus ada yang pembuatnya, terus ada konsekuensinya. Jadi 4 itu intinya. Ya, Masya Allah. Wawasannya luas banget ya kakak-kakak. Amin. Saya juga pemahaman saya belum sampai sana nih. Nah, kakak-kakak berdua ini sudah semester 5 kan? Semester 3. Semester 3. Oh, berarti saya salah mengira nih. Maaf. Semester 3 ini. Nah, berhubung karena sudah lama nih di jurusan HTN atau Hukum Tata Negara, menurut kakak pribadi nih, apa sih yang membuat kakak, apa sih yang menurut kakak menyenangkan nih di jurusan ini? Pasti. Apa itu? Enda.
Oke, Dengan apa yang nih? Dah dulu, dah dulu. Oke, yang membuat saya senang gitu ya di HTN, Iya. kita dapat belajar mengenai pemerintahan. Di balik semua itu kita tahu struktural pemerintahan itu seperti apa. Iya. Apalagi sekarang banyak sekali kasus-kasus ya di TV. Jadi kita bisa menganalisis nih sebagai dari mata dari hukum tata negara sendiri. Betul, kalau Iya. yang hal yang menyenangkan ya dari saya, mungkin ya semua hal yang berkaitan dengan hukum ataupun hukum tata negara salah satunya ataupun contohnya itu ya semuanya menyenangkan gitu. Karena bagaimana kita lagi gitu. Karena dari awal kita masuk hukum tata negara itu kita mau gimana dan apa. Salah Iya. satunya kan kalaupun saya sendiri itu karena dari pas SMA pas mau masuk ya senang hal-hal yang emang berbau tentang isu Iya. hukumnya. Kalau pas Analisis masuk juga. ya analisis juga. Jadi pas masuk itu ya kita lakukan dengan senang. Senang ya. Tuh. Nah, menurut saya itu di mana-mana ada hal menyenangkan, pasti hal yang tidak ada yang tidak menyenangkan. Nah, seperti saya nih, kan saya di hukum ekonomi ya, hukum ekonomi syariah, itu hal yang tidak menyenangkan itu ketika bagian perekonomiannya. Nah, Iya. nah menurut kakak pribadi hal yang tidak menyenangkannya apa sih? Ada positif, ada Oke. negatif nih. Benar. Dari saya sendiri ya, Jujuran saja lah. basicnya bukan dari pesantren gitu ya. Oke. Di hukum tata negara sendiri itu kan ada fikih siasah. Jadi belajar mengenai fikih siasahnya dalam hukum tata negara. Jadi kita tuh belajar mengenai hukum tapi di kitabnya gitu. Nah, itu menjadi tantangan besar bagi kita. Ya, benar. Sebenarnya kalau hal yang tidak menyenangkan itu mungkin tidak terlalu jelek untuk disebutkan gitu. Tapi kita bisa sebutnya sebagai tantangan gitu kan. Iya. Itu lebih enak lah. Iya. Kalau tantangan mungkin ataupun tidak menyenangkan itu hal-hal yang emang tadi berkaitan tentang MK gitu mata kuliah. Iya. Hal yang emang kita belum mengerti gitu. Salah satunya yang tadi Anda katakan gitu tentang hal-hal keislaman. Cuman ya itu konsekuensi kita masuk UIN. Iya. Harus belajar lah. Terus Resikonya ya. resikonya benar, resikonya kita harus belajar tentang hal-hal yang berbau keislaman. Terus juga hal yang kedua itu mungkin dari hal tidak menyenangkan itu mungkin dari segi pergaulan lingkungan gitu kan. Ada kan kalau kita masuk ke pelajaran antropologi kampus gitu kan, itu kan ada orang yang diklarifikasikan, ada orang hedon, ada orang aktivis, organisatoris. Nah, itu bisa jadi tantangan bagi kita gitu. Ya. Saya kira kakak-kakak sekalian, kakak-kakak yang ada di depan ini mau menyebutkan tentang fasilitasnya ini ya. Udah Oh, itu kita rahasiakan. Kita rahasiakan. Itu kita rahasiakan. Takutnya gimana? Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Menurut kakak pribadi, mata kuliah apa sih yang menurut kakak paling menyenangkan? Dan kenapa tuh bisa paling menyenangkan atau menyenangkan? Dari saya sendiri, mungkin dari hukum tata negara sendiri ya, Iya. karena basicnya hukum tata negara, jadi kita mendalami mengenai hukum tata negara sendiri, mengenai sistem, struktur, terus masih banyak lagi mengenai pemerintahan. Jadi kita lebih tahu tentang negara kita sendiri. Betul. Kalau saya sendiri itu MK favorit gitu ya. Ya, oke. Favorit. MK favorit mungkin saya akan menyebutkan di semester ini saja gitu. Kalau semester 2 dan 1 kan udah terlewat. Kalau semester sekarang itu ada dua kemungkinan. Ada dari materinya dan ada dari cara pengajarannya. Itu kan. Kalau dari materinya mungkin saya tentang berbau tentang hukum positifnya gitu yang memang tidak berbau keislaman. Tapi kalaupun ada orang ataupun dosen itu ada juga. Tapi dia mengajarkan tentang filsafat hukum Islam. Itu bagus cara pengajaran gitu. Cara apapun itu cuman bagus. Cuman ya itu dia bukan tentang hukum positifnya. Jadi ada dua kemungkinan antara emang suka sama dosennya dan suka sama Nah, ngomong-ngomong tentang hukum positif nih, saya jadi penasaran nih. Kan saya dalam mata kuliah saya belum sampai hukum positif ke sana nih. Ini mungkin buat wawasan bagi saya nih dan juga beberapa sobat syariah yang mungkin tidak tahu ya apa itu hukum positif. Kalau boleh ini, apa itu hukum positif? Nah, hukum positif itu yang hukum positif yang udah tertulis, yang udah tercantum di
negara itu sendiri. Itu Salah satunya contohnya itu yang ada di Indonesia itu Undang-Undang. Undang-Undang Dasar 45. Itu kan konstitusi kita. Nah, Hmm. konstitusi itu kan salah satu juga kajian hukum tata negara. Iya. Faktanya, konstitusi itu salah satu kajian hukum Hukum tata negara. dan konstitusi itu kan ada Mahkamah Konstitusi juga, itu salah satu kajian hukum Iya. tata negara. Jadi ya ruang lingkupnya di sana gitu. Makanya hukum positif ya di sana letaknya. Dan hukum positif pun terbuat itu ya karena itu ada konstitusinya, undang-undang, terus bisa jadi dari sosiologisnya, dari kebiasaan, ada itu hukum Iya, positif. jurisprudensinya Ada yang juga. tertulis itu undang-undang, pasal-pasal, yang tidak tertulisnya adat dan kebiasaan. Itu hukum positif. Mungkin kakak mau menambahkan atau tidak? Sudah cukup. Oh, sudah cukup. Oke. Nah, Kak, sepemahaman saya ini, kalau misalkan seorang calon mahasiswa nih, sebelum masuk ke kuliah, sebelum mulai belajar di jurusannya, itu kan perlu adanya mempelajari jurusannya sendiri nih. Betul. Ya, menurut kakak pribadi nih, untuk seorang calon mahasiswa, ya calon yang namanya juga belum ya. jadi mahasiswa, itu hal apa dulu atau juga hal paling rendah apa dulu untuk seorang pemula mempelajari jurusannya sendiri? Oke, dari aku sendiri ya. Iya. Mungkin dari saya itu rasa keingintahuan mahasiswanya sendiri ya, calonnya gitu. Karena kalau misalkan tidak ada rasa ingin tahu, rasa penasaran itu nggak akan mengulik mengenai jurusan kita sendiri. Nanti takutnya pas akhir itu saya salah jurusan, takutnya seperti Iya sih. itu. Karena kebanyakan mahasiswa di Ya, sini tuh betul. banyak Iya. sekali seperti Iya. itu. Banyak kasusnya ya seperti itu, banyak Iya. yang kayak gitu ya. Awal-awal kita harus bawahnya apa ya, kepo gitu, kita Iya. harus FOMO. Kalau bahasa FOMO di sini kan bagi gitu FOMO-nya, karena ya kita pengen tahu gitu, Iya. pengen ikut gitu. Dengan awal yang itu kita mencari apa yang emang kita tertarik dengan jurusan itu, yang setelah kita masuk pun itu kita melakukan atau prosesnya itu senang hati gitu, tidak dengan rasa tidak menyenangkan Iya. gitu. Nah, menurut kakak pribadi, hukum tata negara ini cocoknya untuk siapa tuh? Misalnya untuk anak siapa? Anak siapa ya? Tipe orang siapa gitu? Apakah untuk orang yang suka demo ke Wah, parah nih. Ya takut dibusumasi. Aman ya. Ya, menurut kakak tipe yang cocok nih buat hukum tata negara, jurusan hukum tata negara itu seperti apa? Dari aku sendiri ya, yang sering yang suka atau mau gitu menganalisis kasus-kasus gitu kan. Sekarang kan emang di pemerintahan kan masih banyak kasus-kasus gitu. Iya. Jadi kita tuh sering menganalisis kasus-kasus terkini dan pasal-pasal apa yang dilanggar. Oke, kalau saya sendiri itu apa ya, yang orang-orang seperti apa gitu kan. Kalau kita melihat dulu ke jurusan yang lain, kayak HK kan ruang lingkupnya udah tentang perceraian, perkawinan dan lain-lain gitu kan. Undang syariah tentang muamalahnya gitu kan. Nah, kalau di HTN sendiri itu orang seperti apa? Orang-orang yang emang melek terhadap kasus dan suka scroll. Maksudnya scroll di sini itu bukan scroll TikTok ya. Iya. Sorry. Oke. Berita maksudnya tuh ya. Berita yang emang ini gitu, karena kajian ruang lingkup HTN sendiri itu tentang administrasi negara dan sistem pemerintahan, yang emang itu ada pembahasannya terus, ada isunya terus gitu. Orang-orang seperti itu. Oke Kak, mungkin terakhir dari saya, mungkin apa motivasi kakak sampai sekarang masih di jurusan hukum tata negara, belum pindah, belum keluar, belum berhenti jadi mahasiswa, ya buat jadi motivasi bagi sobat-sobat syariah sekalian, ya mungkin ya hampir putus asa atau juga menyerah, ini mah di syariah gini-gini amat ya, mungkin motivasinya. Oke, saya sendiri. Ya, Oke, dari saya itu karena saya berani memulai ya. Ya, Jadi silakan. harus berani juga mengakhirinya. Oke. Bijak juga. Kalau tadi sendiri itu ini ada sahabat salah satu sahabat Mahmud Junaidi gitu pernah mengatakan bahwasanya
teguh pada prinsip, setia pada proses gitu kan. Yang dimana itu teguh dalam hal prinsip kita, apa yang kita lakukan gitu pada hal yang kita kerjakan, dan setia pada proses juga, karena setiap proses itu bisa menghasilkan hal yang kita inginkan dan yang tidak kita inginkan, tapi tetap kita percaya pada proses. Gitu. Baiklah, sobat-sobat syariah sekalian, mungkin sampai di sini ya kita tidak bisa berlama-lama karena kakak-kakak berdua yang di depan saya ini banyak kesibukannya masing-masing. Saya juga gak enak kalau misalkan ditahan di sini terus. Kamu sih pengen lebih lama gitu ya? Iya. Lama. Ya mungkin saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.